Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada kesempatan ini saya bersama teman dari dosen UIN Said Ali Rahmatullah Tulungagung akan mempresentasikan artikel kami yang berjudul Sastra Anak Bersumber pada Al-Quran Sebuah Keniscayaan. Baik, saya akan memulai dari latar belakang mengapa saya menulis judul artikel seperti ini. Karena saya dilatar belakangi oleh bagaimana tujuan pendidikan nasional sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang dapat ditempuh dengan melaksanakan pendidikan di sekolah. Di mana salah satu tujuan atau potensi siswa yang harus dikembangkan adalah agar siswa mampu menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang ketiga, latar belakangnya yaitu berdasarkan beberapa penelitian bahwa membaca anak-anak pada pendidikan dasar umumnya masih rendah. Dan alasan yang keempat, minimnya buku sastra anak menjadi salah satu penyebab anak-anak di Indonesia kurang berminat membaca dan masih menjadikan barang mewah bagi sebagian besar rakyat Indonesia. Hal ini saya ambil dari pendapat Profesor Dr. Suwardi Swandi pada bukunya halaman 115 dan 118. Masih tentang latar belakang bahwa pendidikan di Indonesia itu mengutamakan pendidikan keagamaan. Di dalam kurikulum 2013 ada spesifikasi yaitu tentang kompetensi 1, kompetensi inti 1. Di mana kompetensi ini adalah kompetensi keagamaan yang kompetensi ini melatar belakangi semua pembelajaran. Jadi setiap pembelajaran ada kompetensi inti tentang keagamaan. Kemudian alasan yang berikutnya, buku atau bahan bacaan keagamaan itu sebenarnya sudah ada. Namun usaha kita memvariasikan buku atau bahan bacaan keagamaan dalam bentuk lain itu sangat diperlukan. Nah, salah satu jenis genre sastra yang paling disukai oleh anak-anak adalah prosa. Dalam hal ini adalah legenda dan fabel di samping buku pelajaran. Hal ini sudah dilakukan penelitian oleh Saudari Antasari. Kemudian untuk itu saya mencoba membaca beberapa referensi bahwa Al-Quran itu sangat strategis untuk mengembangkan berbagai disiplin ilmu. Dalam hal ini bisa sains, kedokteran, bahasa, sastra, dan seni, dan lain-lain. Penelitian Al-Quran sudah banyak yang melakukannya tentang Al-Quran, misalnya pendekatan kebahasaan terhadap Al-Quran yang dilakukan oleh Amin Al-Quli dan Pintu Sat'i. Kemudian pendekatan hermeneutika linguistik oleh Nasr Hamid Abu Zaid dan Fazlur Rahman. Kemudian dari Jepang, Toshiko Isutsu menggunakan pendekatan semantik historis kebahasaan untuk mengembangkan ilmu dari Al-Quran. Jadi artikel ini merupakan sumbangan kecil atau usaha bagaimana menginterpretasikan kandungan surat Al-Quran sebagai sumber bahan penulisan sastra anak yang nanti dikhususkan pada prosa. Metode dan tujuan penelitian. Metode yang saya gunakan untuk menulis artikel ini adalah studi literer. Saya mengkaji beberapa surah dalam Al-Quran dan saya tambahkan beberapa sumber lain yang terkait dengan sastra anak dalam bentuk legenda, fabel, atau lainnya. Selain Al-Quran sebagai sumber utama, literer lainnya akan menjadi penopang dalam usaha mendapatkan sumber atau bahan penulisan sastra anak. Adapun tujuan penelitian ini, satu, untuk menetapkan karakteristik sastra anak yang bersumber dari Al-Quran itu seperti apa. Kemudian tema apa yang dapat diambil dari Al-Quran untuk menulis prosa bagi anak-anak. Baik, sekarang saya akan membahas karakter sastra anak yang bersumber pada Al-Quran itu seperti apa. Yang pertama, dari dasar pengkategoriannya, bahwa mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Undang-Undang Perlindungan Anak,
bahwa yang dimaksud anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak dalam kandungan. Dengan demikian, sastra anak diperuntukkan bagi anak-anak dalam rentang usia tersebut. Dasarnya saja dikonsumsi oleh anak-anak yang sudah bisa membaca, melainkan balita pun membutuhkan buku sebagai pengenalan bahan bacaan kepada anak melalui kegiatan bercerita. Kategori yang kedua yaitu tentang karakteristik bahasa. Karakteristik bahasa, walaupun tadi oleh Profesor Suyatna dikatakan bahwa bahasa anak-anak itu jangan dipahami seperti yang kita pahami sebelumnya, tapi ternyata sekarang bahasa anak-anak itu sudah berkembang menjadi bahasa yang kompleks gitu ya. Tapi saya di sini tak menyatakan bahwa ketika kita akan menuliskan, karena ini sastra anak dari perspektif orang tua tentunya, gunakanlah bahasa yang sederhana, baik dia dari struktur kalimat yang digunakan. Nah, wujud kesederhanaan tersebut dapat dilihat dalam penggunaan kalimat yang singkat dan padat, serta pembaca dapat memahami kalimat tersebut dalam satu tarikan nafas. Disarankan bahwa dalam menggunakan bahasa dalam sastra anak itu tidak menggunakan kalimat majmuk, melainkan kalimat tunggal. Kemudian karakteristik bahasa yang kedua, yaitu konsepnya harus konkret, merujuk pada dua makna. Pertama, konkret dalam ranah asosiasi atau imajinasi pembaca ketika membaca cerita. Yang kedua, konkret pada istilah-istilah atau kata-kata yang digunakan dalam teks cerita. Misalnya, kata rajin itu abstrak bagi anak-anak. Namun ketika kita ingin menjelaskan, mengkonkretkan kata rajin itu harus kita berikan contoh-contoh di belakangnya. Misalnya, karena rajin membaca buku, nah, jadi kata rajin membaca buku nanti di belakangnya kita beri penjelasan, misalnya setiap hari sebelum berangkat sekolah buku-buku yang dibacanya, kemudian setelah pulang sekolah dia juga membaca buku. Dan ini bahwa ini tingkah laku seperti itu mengkonkretkan kata rajin. Kemudian yang kedua, konkret pada istilah-istilah atau kata yang digunakan dalam teks cerita. Nah, yang ketiga adalah konsep bahasa dalam Al-Quran. Saya merujuk pada surat An-Nisa ayat 8 dan 9 bahwa disebutkan ada qaulan ma'rufah dan qaulan sadidah. Qaulan ma'rufah dan qaulan sadidah itu menunjukkan bahwa perkataan yang baik dan tutur kata yang benar. Inilah yang mengandung nilai edukatif dari segi bahasa, terutama bahasa Al-Quran untuk prosa anak. Yang ketiga adalah karakteristik isi. Satu, memahami isi, bahwa untuk cerita anak isinya harus tentang kehidupan yang sebenarnya yang menghubungkan antara manusia dengan manusia, manusia dengan Tuhan, manusia dengan alam, dan dengan dirinya. Dan insya Allah ini ada semua di dalam Al-Quran. Nah, khusus untuk dongeng anak atau cerita fantasi untuk anak-anak, tokoh-tokoh yang dihadirkan bisa berupa tokoh-tokoh imajinatif seperti binatang yang dapat berbicara, peri, malaikat, raja, ratu zaman dahulu. Nah, yang ketiga karakteristik ini adalah kehadiran kehidupan yang sebenarnya dalam dunia anak diwujudkan dalam 3 aspek, yaitu manusia sebagai tokoh, waktu sebagai alur, dan ruang sebagai latar. Berikutnya adalah tema-tema dalam Al-Quran yang bisa digunakan untuk sastra anak, yaitu tema-tema yang berkisah tentang fabel. Misalnya dalam surat Al-Baqarah, juz 1 ayat 51, di mana Al-Baqarah sendiri sebenarnya artinya kan sapi. Nah, di situ ada kisah tentang patung anak sapi. Nah, ini bisa kita kembangkan bahwa cerita yang berdasarkan Al-Quran tentang patung anak sapi ini bisa kita kembangkan menjadi prosa anak. Kemudian di dalam surat Al-Anbiya
Jadi surah ke-21 juz 17 ayat 87 sampai 88, di mana di dalamnya ada kisah Nabi Yunus yang dibuang ke laut karena Nabi Yunus melarikan diri dari umatnya. Kemudian dia naik sebuah perahu di mana perahu itu bocor, dan Nabi Yunus ketika diunis terlalu nama yang keluar, maka Nabi Yunus dikorbankan untuk dibuang ke laut, di mana kemudian Nabi Yunus diselamatkan oleh ikan paus, dan akhirnya Nabi Yunus hidup di dalam perut ikan paus. Ini menjadi sebuah cerita yang menarik ketika kita akan mengkreasikannya dalam bentuk sastra atau prosa anak. Kemudian di surat yang ke-105, surat Al-Fil, juz 30 ayat 1 sampai 5, dan tentang gajah, di mana gajah tentunya sebuah hewan yang bisa digunakan sebagai berbagai keperluan ya, dan itu bukan merupakan hewan asli di Indonesia, dan ini menjadi ikon di negara Thailand. Namun mengapa gajah bisa menjadi kendaraan Raja Abraha ketika akan menghancurkan Ka'bah pada waktu Nabi Muhammad lahir gitu. Nah, di samping ada cerita tentang gajah, di dalam surat Al-Fil itu ada burung ababil. Ya, burung ababil ini burung kecil namun mampu menghancurkan tentara Raja Abraha. Kemudian dalam surat An-Nahl, surah ke-16 juz 14 ayat 66 69, tentang lebah, yaitu hewan penghasil madu yang bermanfaat untuk kesehatan. Demikian pula surat Al-Ankabut ada laba-laba, ada rumah laba-laba. Kemudian yang terkenal juga dalam surat An-Naml surah ke-27 juz 19 pada ayat 18-19, di mana ada percakapan antara semut yang sedang bercakap-cakap dengan semut yang lain ketika Nabi Sulaiman mau lewat, dan itu didengar oleh Nabi Sulaiman. Masih dalam surat An-Naml, ketika cerita kisah tentang Nabi Sulaiman, di dalamnya ada kisah tentang burung hudhud, yaitu burung yang diutus oleh Nabi Sulaiman untuk melihat kerajaannya Ratu Balqis. Nah, jadi ada burung juga. Kemudian An-Nahl juz 14 ayat 8, di situ ada kuda, ada keledai yang bisa digunakan sebagai kendaraan dan perhiasan. Kemudian di dalam surat Al-Kahfi ada cerita tentang anjing dan para pemuda. Nah, jadi tema-tema seperti ini yang bisa kita kreasikan untuk menulis sastra anak, di mana ini semuanya bersumber dalam Al-Quran. Baik, kalau tadi fabel, ini tema tentang tanaman, bisa tergolongkan flora, begitu ya. Dalam surat 47, yaitu surat Muhammad, juz 26 ayat 15, itu ada cerita atau kisah tentang anggur. Kemudian As-Saffat surat ke-37 juz 23 ayat 146 menceritakan tentang labu. Kemudian dalam surat Ar-Rahman dan surah Yasin ada pohon korma dan delima. Kemudian surat At-Tin dan Abasa juz 30 ayat 1 ayat 30 dan ayat 29, yaitu tentang buah zaitun dan buah tin. Dan terakhir adalah surat Al-Waqiah ayat 2 juz 27 ayat 28 tentang pohon bidara. Terima kasih, demikian yang bisa saya sampaikan, dan saya mohon maaf. Jadi saya tadi terlupa bahwa hari ini harus presentasi. Mohon maaf, sekali lagi mohon maaf, ini tadi sangat mendadak karena beberapa hari ini saya disibukkan dengan mengisi portofolio untuk sertifikasi dosen, sehingga semuanya terlupa. Mohon maaf pada para panitia dan pemakalah.
Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.